Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami percaya Bapak Ibu telah mempersiapkan diri di rumah, dan kita akan bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Pagi hari ini kami sebagai tim pelayan, saya sebagai worship leader, ada Juwita, ada juga Lia dan Michael yang memainkan keyboard. Kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat pujian, layak dipuji disembah. Sebab hanya Dia, Allah yang perkasa, Allah yang agung. Tiada Tuhan seperti Engkau Allah kami. Yesus yang mati dan bangkit untuk menebus setiap dosa pelanggaran kami, sehingga saat ini kami kedapatan benar di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah Allah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja, kami tinggikan, kami sembah Engkau. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kebesaran nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Besar perbuatan-Mu atas setiap kami. Kami bersandar hanya kepada belas kasihan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa hidup kami akan aman karena ada di dalam tangan Tuhan. Mari katakan Hosana, 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 layak dipuji disembah. Allah yang berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak
dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, namamu besar, namamu besar, namamu besar, namamu besar, termulia. Kami sembah, kami tinggikan. Tiada Allah seperti Engkau, besar perbuatanmu bagi setiap kami. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, punya Tuhan yang dahsyat sepertimu. Tiada yang dapat disejajarkan dengan Engkau Tuhan. Layak Engkau ditinggikan, layak Kau diagungkan. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus. Hanya Kau yang layak, terima sembah kami, terima pujian kami. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur untuk setiap berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Engkau izinkan hal ini terjadi Tuhan, karena kami tahu ada maksud Tuhan di balik semua ini. Kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hati kami akan tetap kuat, karena Engkau Tuhan yang selalu beserta dengan setiap kami. Engkau akan melindungi kami, dan Tuhan akan senantiasa membawa kami kepada setiap jalan-jalan-Mu yang adil, jalan-jalan Tuhan yang benar itu. Terima kasih Bapa, kami sungguh percaya, kami beribadah di rumah, Engkau hadir di tengah-tengah kami, melalui pujian kami, penyembahan kami, doa-doa kami, dan sebentar firman Tuhan yang akan dibagikan. Itu semua akan membawa kami semakin mengenal Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan menyatakan maksud-Mu, rencana-Mu bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah menghadapi situasi saat ini, tidak mudah apabila kami Tuhan memikirkan hal-hal yang ada di luar. Tetapi kami sungguh mengucap syukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melindungi kami, Allah yang sanggup mencukupkan setiap kebutuhan hidup kami. Kami sungguh bersyukur untuk segala sesuatu yang telah Tuhan siapkan bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, lawat setiap kami. Satupun tidak Tuhan lalui, tetapi setiap kami dilawat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan teruskan ibadah kami, dan kami naikkan doa kami yang tidak sempurna. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian bagi Tuhan kita, yang menyatakan bahwa Dia besar dan Dia layak ditinggikan. Dan kita datang pada pagi hari ini membawa pujian hanya kepada Dia, Tuhan kita yang agung. Mari kita dengan bertepuk tangan bersama-sama naikkan pujian ini. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan.
Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami datang bersama-sama meninggikan, memuji nama Tuhan. Kembali kita naikkan pujian ini. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. We give You glory, we give You honor. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Gloria. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan kita. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Daud Tankin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita percaya firman Tuhan ini akan berbicara secara khusus bagi setiap kita. Saya percaya kita akan dibawa kepada suatu pemahaman yang baru, bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita di dalam keadaan apapun. Mari kita angkat pujian yang menyatakan bahwa harapan kita hanya di dalam Yesus, dan seharusnya kita hanya percaya di dalam Dia. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu salibku
Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Mari Bapak Ibu sekali lagi angkat pujian ini. Kasih-Mu dan karya-Mu nyata dalam hidup kami. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu, dan darah-Mu, salib-Mu tebus hidup, dan namamu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Sebab tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam. Ku percaya ku aman dalam-Mu.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu. Engkau masih berikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu, dan memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami. Arahkan pikiran kami, hati kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu, dan segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu menghalangi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, kami bersehati menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Fokuskan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan kuduskan, sucikan, sehingga hamba boleh menyampaikan firman-Mu seturut daripada kehendak daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini kita diberi waktu untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Filipi pasalnya yang keempat. Filipi pasal 4. Kita membaca ayat 6 dan 7 saja. Kita membaca ayat 7 dan 6. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita baca sama. Saya akan membacanya dan Bapak Ibu yang di rumah mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya beri tema hari ini adalah tenang menghadapi masalah. Bagaimana kita tenang menghadapi masalah? Bagaimana kita tetap bersukacita, tetap mengalami damai, kebahagiaan di tengah menghadapi masalah yang sedang kita hadapi hari ini. Bapak Ibu, ketika kita membuka berita, ketika kita berbicara kepada orang, selalu membicarakan tentang corona. Dan itu sangat mengkhawatirkan kita dan sangat menakutkan bagi kita. Ada seorang yang menelpon saya lalu dia berkata, hari ini saya mengalami badan saya turun. Karena apa? Saya khawatir dengan hidup saya sehingga tidak bisa makan dan susah untuk tidur. Itu penyebabnya ketika kita diperhadapkan pada situasi sulit seperti sekarang ini. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana kita tetap tenang menghadapi situasi ini. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah Tuhan sedang menghukum kita? Atau Tuhan sedang ingin menyatakan kasih-Nya kepada kita? Hal ini yang perlu kita pahami sama-sama ketika kita menghadapi sebuah situasi. Kalau ketika kita salah memandang situasi itu, maka kita salah juga menghadapinya. Perlu kita pahami sama-sama bahwa situasi yang kita hadapi hari ini bukanlah hukuman daripada Tuhan, tetapi bagaimana cara Tuhan untuk menyatakan dirinya untuk lebih dekat dengan kita. Itu yang perlu kita pahami, sehingga kita melihat bahwa ternyata persoalan, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan orang percaya itu adalah apa? Untuk menyatakan kasih Allah kepada kita. Dan mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita untuk tetap tenang menghadapi situasi sulit. Ketakutan, kekhawatiran itu akan melemahkan baik itu iman kita, baik itu emosi kita, baik itu fisik kita. Itu akan dikuras ketika kita ada dalam rasa takut itu. Ketika kedamaian atau sukacita itu tidak ada dalam diri kita. Nah, bagaimana kita untuk mengalami sukacita itu? Supaya tetap kita bersukacita di tengah situasi ini. Walaupun memang situasinya sangat menakutkan. Siapa bilang tidak takut?
Siapa bilang tidak khawatir? Tetapi jangan sampai ketakutan atau kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Nah, bagaimana kita tetap bersukacita? Yang pertama adalah, kalau kita baca teks pembacaan kita pada hari ini dalam Filipi pasal yang keempat, ayat 2 dan 3 itu bicara tentang apa? Tetaplah menjaga persekutuanmu. Bagaimana kita untuk tetap mengalami sukacita? Kita harus tetap menjaga persekutuan di antara kita. Kalau kita diceritakan di ayat 2 dan 3 itu adalah bicara tentang bagaimana perselisihan yang terjadi di dalam jemaat itu dan bagaimana kemudian dipulihkan. Salah satu adalah penyebabnya adalah ketika kita tidak mengalami pemulihan daripada Tuhan, maka kita akan gampang sekali untuk tidak mengalami sukacita atau mengalami kebahagiaan. Itulah sebabnya persekutuan itu penting. Mungkin kita hari ini berkata bahwa kita tidak bisa ketemu di gereja, tetapi sadarilah bahwa kita tetap bisa bersekutu di dalam roh dan kebenaran. Itulah yang disampaikan kepada perempuan Samaria, engkau tidak akan menyembah lagi di atas gunung itu atau di Yerusalem, tetapi engkau akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Itu perlu kita pegang teguh itu. Jadi mari kita terus membangun persekutuan kita dengan Tuhan, dengan sesama kita. Saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena hanya itu yang mampu menguatkan kita. Yang kedua adalah ketika kita sudah telah menjaga persekutuan kita antara satu dengan yang lain. Yang kedua adalah jangan khawatir. Di ayat yang keempat, katakan di ayat yang ke-6, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua adalah ini bicara tentang jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, itu lawan daripada khawatir itu adalah percaya. Percaya. Jadi kita dituntut, bagaimana kita untuk tetap berbahagia adalah jangan khawatir, tetapi percaya kepada Tuhan. Percaya kepada apa? Firman Tuhan, percaya kepada janji Tuhan, percaya kepada kebenaran Tuhan. Tapi persoalannya hari ini, bagaimana kita mau mengetahui janji Tuhan? Bagaimana kita mau mengenal janji-janji Allah dalam kehidupan kita? Caranya yang sederhana, yaitu apa? Baca firman Tuhan. Siapkan dirimu. Waktu kita ini banyak waktu sekarang kita di rumah. Kita pergunakan waktu kita di rumah ini untuk apa? Membaca firman Tuhan, mengenal janji Tuhan, mengenal Allah itu siapa Allah itu dalam kehidupan kita. Ketika kita mengenal Allah yang benar itu, maka dengan pasti kita juga akan apa? Ketika kita di tengah situasi yang sulit pun, kita akan apa? Tetap mengalami damai dan sukacita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah di ayat yang berikutnya yang kita baca tadi, dikatakan begini. Dan di ayat yang selanjutnya di situ dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Yang berikutnya adalah doa dan ucapan syukur. Doa itu penting. Karena itulah cara kita untuk apa? Berkomunikasi dengan Allah, menyampaikan isi hati kita, menyampaikan setiap apa yang sedang kita alami. Bapak Ibu, ketika kita mengalami suatu masalah, seringkali kita apa? Ingin untuk apa? Membicarakan sesuatu masalah itu kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang lain. Karena ketika kita sudah bicara, maka apa? Perasaan kita mulai plong, mulai plong. Dan apa yang ketika mulai plong? Demikian pun Tuhan rindu supaya apa? Kita datang berbicara kepada Tuhan. Katakan apa yang menjadi ketakutanmu hari ini, apa yang menjadi kekhawatiranmu hari ini, apa yang menjadi pergumulanmu hari ini. Datang kepada Tuhan dan katakan kepada Dia dalam doa kepada Dia. Lalu apa? Dengan mengucap syukur. Doa dan ada ucapan syukur.
Kita mengucap syukur untuk apa? Untuk kebaikan Allah. Apa saja yang kita ucap syukur? Supaya kita bisa mengucap syukur di hadapan Allah, yaitu mengingat kasih Allah yang menginginkan selalu yang terbaik bagi kita. Ingat ya, akan kasih Allah itu, bahwa Allah akan melakukan yang terbaik bagi hidup kita. Lalu kemudian ingat akan pengetahuannya, kemahatauannya, akan hikmatnya Allah itu, yaitu apa? Mengetahui segala sesuatu yang terbaik bagi hidup kita. Dan yang ketiga adalah ingatlah akan kuasa Allah yang mampu memberikan jalan keluar, mampu memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi hidup kita di dalam menghadapi situasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya adalah karena Allah memelihara kita, menjaga kita. Karena persoalan ketakutan, kekhawatiran itu mulai masuk ke pikiran kita, maka di ayat berikutnya, di ayat 7 dikatakan begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Memelihara di situ itu bicara tentang, ini bicara bahasa militer. Jadi lebih tepatnya itu menjaga. Jadi damai sejahtera Allah itulah yang akan menjaga kita. Apapun persoalannya, apapun pergumulannya, Dia akan menjaga kita, menyertai kita, menuntun kita, sehingga kita tetap tenang mengalami damai sejahtera Allah di dalam kehidupan kita. Selamat menikmati pergumulan ini, karena lewat pergumulan ini Tuhan ingin bicara kepada kita apa maksud dan rencana Tuhan, dan temukan itu di dalam pribadi kita. Minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjelaskan. Ketika kita mengetahui rencana dan tujuan Allah, setiap peristiwa-peristiwa yang sedang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan apa? Mengalami sukacita, karena kita menemukan arti hidup kita yang sesungguhnya. Demikianlah firman Tuhan yang saya bisa bagikan pada pagi hari ini. Dalam firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terbatas, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas itu mampu menjelaskan kebenaran firman-Mu kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kuasa Roh Kudus menguasai pikiran kami, menguasai hati kami, sehingga hati kami boleh diperbaharui, diubahkan cara pandang kami tentang pergumulan yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak fokus kepada pergumulannya, tetapi kami fokus kepada Allah. Apa yang Allah sedang ingin katakan, ingin sampaikan, ingin nyatakan di dalam kehidupan kami, supaya kami tetap bersukacita. Karena sukacita yang benar itu datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Pak. Sempurnakanlah doa kami ini, seperti doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampuni segala salah dan dosa kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Bapak Ibu, persembahan ini mari kita kumpulkan di rumah masing-masing dulu. Nanti setelah saatnya tiba, kita kembali beribadah di gereja. Kita akan bawa persembahan kita untuk diserahkan kepada bendahara gereja. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami sungguh mengucap syukur untuk berkat yang tidak terhingga yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tidak hanya keselamatan jiwa kami Tuhan berikan, Engkau juga Tuhan menjamin hidup kami di bumi ini. Engkau memberikan berkat-berkat materi untuk mendukung hidup kami. Dan pada saat ini kami memberikan persembahan kami sebagai bentuk ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati persembahan ini. Dan kami tahu Tuhan, untuk setiap rekan-rekan kami sepelayanan yang dikhususkan untuk mengelola persembahan ini, Engkau berikan mereka hikmat agar persembahan ini digunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan kesadaran penuh kami dapat memberi pada pagi hari ini, karena Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup kami.
dan akan terus memberkati hidup kami. Kami mengucap syukur menyerahkan doa kami yang tidak sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sementara kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa syafaat kami di hadapan hadirat-Mu. Karena kami yakin dan percaya ketika kami datang kepada Engkau, Engkau mendengarkan setiap doa kami. Dan hanya kepada Engkau lah kami menyerahkan segala permohonan kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk bangsa kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, untuk pemerintah kami, Presiden dan Wakil Presiden. Terima kasih, Tuhan, Engkau sudah memberikan hikmat kepada mereka, sehingga disanggupkan, dimampukan untuk memimpin bangsa kami ini, Tuhan. Dan secara khusus, Tuhan, di dalam penanganan virus corona ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk semuanya, sehingga mereka boleh melakukannya dan boleh menolong bangsa kami ini, Tuhan. Kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu, terus berkarya buat bangsa kami, Tuhan. Sehingga bangsa kami ini mengalami pemulihan daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa kepada-Mu, Tuhan, segala jajaran pemerintahan, Tuhan, Engkau memberkati mereka, sehingga mereka seia sekata di dalam mengambil sebuah keputusan, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa kepada-Mu, Tuhan, untuk virus corona yang sedang melanda di berbagai belahan dunia, Tuhan. Biarlah Engkau, Tuhan, cepat lalukanlah virus ini, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi itu adalah kehendak-Mu, Tuhan, karena kami yakin dan percaya segala peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami ada rencana Allah yang baik bagi kami. Terima kasih, Bapak. Kami berdoa kepada-Mu juga, Tuhan, untuk para dokter, para relawan, dan para perawat, Tuhan, yang bekerja merawat setiap pasien, Tuhan. Engkau memberkati mereka, Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan. Engkau jauhkan mereka dari sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka tetap kuat dan sehat, Tuhan, di dalam menolong setiap pasien-pasien yang mengalami virus corona ini, Tuhan. Dan kami juga berdoa kepada-Mu, Tuhan, untuk setiap pasiennya, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau adalah Allah penyembuh. Kalau Tuhan, Engkau berkenan, Engkau akan menyembuhkan, memulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kami berdoa kepada-Mu, Tuhan, Engkau menolong mereka, sehingga mereka melalui peristiwa ini juga mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi, ya Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa juga kepada-Mu, Tuhan, untuk gereja kami, Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau terus memberkati gereja kami, sehingga gereja kami ini boleh menjadi berkat. Bahkan seluruh gereja-gerejamu di Indonesia ini Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu Tuhan, Engkau terus memberkati mereka Tuhan. Engkau jauhkan dari sakit penyakit, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka, dan lindungi jagai mereka Tuhan, satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pekerjaan usaha mereka Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan. Sehingga lewat itu mereka juga memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk gembala sidang kami. Tuhan Engkau terus memberkati, berikan nikmat akal budi, sehingga disanggup kami mampukan untuk menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami rindu untuk diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat perlindung yang teguh. Dua, tiga. Kami mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Selamat Hari Raya Paskah. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya. Kami keluarga PPD mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa di rumah aja ya. Enggak, ngomong dulu selamat. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat Paskah 2020. Gini dek, Tuhan memberkati. ini disiapkan untuk anak-anak Popsi. Teman-teman kami. Nanti ya kita bagi ya.
Meriah guys, meriah. Selamat Paskah. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.